Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancangan kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan atau tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Berikut contoh gambar dan penjelasan mengenai rencana peruntukan lahan di kawasan studi. Intensitas pemanfaatan lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan atau kawasan kajian. Rencana intensitas pemanfaatan lahan. Pada blok 1, KDB senilai 50%, KLB 1, KDH 40%. Pada blok 2, KDB 60%, KLB 3, KDH 30%. Pada blok 3, KDB 5%, KLB 1, KDH 80%. Pada blok 4, KDB 60%, KLB 1, KDH 30%. Pada blok 5, KDB 5%, KLB 0,5, dan KDH 90%. Pada blok 6, KDB 5%, KLB 1, dan KDH 40%. Untuk rencana ruang terbuka di kawasan perencanaan, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ruang terbuka publik yang terdiri dari lapangan olahraga terbuka, taman aktif, taman pasif, dan daerah resapan air. Yang kedua, ruang terbuka private, yaitu pekarangan rumah. Dan yang ketiga, ruang terbuka semi-private, yaitu taman bermain yang terletak di perumahan Angkasa Pura. Berikut merupakan tabel rencana jenis vegetasi beserta fungsi dan lokasinya. Berikut ini merupakan gambar rencana untuk ruang terbuka. Tata bangunan. Pada tata bangunan terdapat pembagian kafling, luasan, dan fungsi bangunan, rencana luas bangunan, rencana pembagian bangunan, rencana arah hadap bangunan, dan rencana keterangan bangunan. Pertama, pembagian kafling, luasan, dan fungsi bangunan dapat dilihat pada tabel berikut. Kedua, rencana luas bangunan dapat dilihat pada tabel berikut. Ketiga, rencana pembagian bangunan. Pada kawasan kajian akan dibangun sudut baca, food court outdoor, food court indoor, hotel, di mana terdapat hotel bintang 2 dan hotel kapsul, kantor pengelolaan, halte, toilet umum, stasiun pemancar penerbangan, masjid, kantin karyawan, dan perumahan Angkasa Pura. Keempat, rencana arah hadap bangunan, di mana bangunan yang menghadap ke arah barat yaitu sudut baca, food court indoor, hotel, kantor pengelolaan, kantin, dan halte 1. Bangunan yang menghadap ke arah utara yaitu food court outdoor dan toilet umum. Bangunan yang menghadap ke arah barat daya yaitu halte 2. Bangunan menghadap ke arah tenggara yaitu perumahan Angkasa Pura 2. Bangunan menghadap ke arah timur yaitu masjid dan stasiun pemancar. Yang kelima, rencana keterangan bangunan. Sudut baca berfungsi sebagai pusat literasi, memiliki 1 lantai dan berjenis bangunan permanen. Food court outdoor berfungsi sebagai perdagangan, memiliki 2 lantai dan berjenis bangunan permanen. Food court indoor berfungsi sebagai perdagangan, memiliki 2 lantai dan berjenis bangunan permanen. Hotel bintang dan hotel kapsul berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, memiliki 4 lantai dan berjenis bangunan permanen. Kantor pengelolaan kawasan berfungsi sebagai kantor, memiliki 1 lantai, berjenis bangunan permanen. Halte berfungsi sebagai tempat menaik turunkan penumpang bus, berjenis bangunan permanen. Toilet umum berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran, memiliki 1 lantai dan berjenis bangunan permanen. Stasiun pemancar penerbangan
berfungsi sebagai stasiun pemancar, memiliki satu lantai dan berjenis permanen. Masjid berfungsi sebagai peribadatan yang berlantai 2 dan berjenis bangunan permanen. Kantin karyawan berfungsi sebagai tempat memperjualbelikan makanan bagi karyawan. Terdapat satu lantai dan berjenis bangunan permanen. Perumahan Angkasa Pura II berfungsi sebagai tempat tinggal staf yang bekerja di PT Angkasa Pura II, berjenis bangunan tunggal dan permanen. Sirkulasi dan jalur penghubung. Dalam rencana sirkulasi dan jalur penghubung, pada kawasan rencana ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu sistem jaringan jalan dan pergerakan, beserta peta dan contoh gambaran rencana. Sistem sirkulasi kendaraan umum. Sistem sirkulasi kendaraan pribadi. Sistem pergerakan transit. Sistem parkir. Sistem perencanaan jalur servis atau pelayanan lingkungan. Sistem sirkulasi pejalan kaki beserta peta sirkulasi pejalan kaki. Dan juga contoh gambaran rencana beserta penjelasannya. Untuk konsep identitas lingkungan, konsep yang kami pakai berupa peletakan tanda pengenal di dalam kawasan tersebut. Berikut adalah bentuk tanda pengenal yang kami pakai di dalam kawasan tersebut. Untuk orientasi lingkungan berfungsi membantu arah sirkulasi di dalam kawasan. Untuk konsepnya kami akan memasang lampu penerangan, rambu lalu lintas, dan videotron di dalam kawasan tersebut. Untuk aspek prasarana dan utilitas lingkungan, perumusan konsep pengembangan terdiri dari sistem jaringan air bersih. Sistem jaringan air bersih menggunakan sumber dari PDAM, karena kualitas air bersih yang didapat jauh lebih baik. Dengan adanya saluran dari PDAM, maka masyarakat di sekitar juga akan mendapat dampak dalam mempermudah mendapatkan air bersih, karena telah terjangkau jaringan dari PDAM. Tidak hanya bersumber dari PDAM, namun penampungan air hujan juga disediakan untuk menambah kapasitas air bersih. Dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang pada masa sekarang, menambahkan mesin isi ulang air minum di beberapa titik akan mengurangi penambahan sampah plastik.
Selanjutnya adalah perumusan konsep pengembangan untuk sistem jaringan limbah dan air kotor. Limbah dan air kotor yang tidak dikelola dan ditangani secara tepat akan menimbulkan pencemaran air sumur dan sumber mata air di dalam tanah hingga menyebabkan kerusakan kandungan tanah. Dengan membangun IPAL, maka air limbah buangan rumah tangga dapat dikelola menjadi air bersih, namun bukan sebagai air konsumsi. Hal ini dapat menjaga komponen di dalam tanah dan air agar terbebas dari kematian akibat racun. Selanjutnya adalah perumusan konsep pengembangan untuk sistem jaringan drainase. Jenis jaringan drainase yang digunakan untuk kawasan tapak adalah drainase tertutup dan terbuka. Untuk drainase tertutup, penutup drainase menggunakan grating steel karena memiliki bahan yang kuat, anti karat, dan mudah dipindahkan serta tetap dapat menjaga nilai estetika tanpa harus mengurangi fungsi drainase itu sendiri. Untuk contoh gambarnya dapat dilihat. Selanjutnya, perumusan konsep pengembangan untuk sistem jaringan listrik. Sistem jaringan listrik yang digunakan menggunakan kabel listrik tanam. Saluran kabel tanam merupakan sistem penyaluran tenaga listrik melalui kabel-kabel yang ditanamkan di dalam tanah. Karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan atau estetika dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca ataupun kondisi alam. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar. Sistem jaringan telekomunikasi. Sistem telekomunikasi di kawasan kajian akan menggunakan sistem telekomunikasi bawah tanah. Kabel-kabel yang tertanam di dalam tanah ini terdiri dari beberapa lapisan selubung pita logam berat, diperkuat oleh penutup karet berat, gel penyerap goncangan, pita kedap air yang dibalut dengan benang, dan menegang oleh inti logam berat yang mana ini berbeda dengan kabel telekomunikasi standar yang hanya memiliki lapisan isolasi tipis dan penutup luar tahan air. Kabel-kabel ini juga tidak mengganggu keindahan maupun keselamatan, karena meminimalisir kusutnya kabel yang dapat menyebabkan korsleting. Sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi. Sarana evakuasi yang meliputi akses exit merupakan bagian dari sarana evakuasi yang mengarah ke pintu exit. Lalu exit merupakan bagian dari sarana evakuasi yang dipisahkan dari area lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan yang menyediakan lintasan jalan terproteksi menuju exit pelepasan. Dan exit pelepasan merupakan bagian dari sarana evakuasi antara batas ujung exit dan jalan umum yang berada di luar bangunan gedung untuk evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat. Selain itu juga terdapat sarana pendukung evakuasi lain seperti rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pencahayaan exit, dan tanda arah. Sistem jaringan pengamanan kebakaran. Sistem pengamanan kebakaran yang dibuat ialah sistem proteksi kebakaran aktif yang terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran manual ataupun otomatis, sistem pemadaman kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR atau alat pemadam api ringan dan pemadam khusus. Penempatan APAR akan tampak jelas, mencolok, mudah dijangkau, siap digunakan setiap saat, dan akan dilakukan perawatan dan pengecekan secara rutin. Pemasangan sprinkler atau menggunakan air dan bonpet menggunakan gas pada tempat-tempat yang terbuka dan strategis dalam ruangan juga secara aktif akan membantu dalam menanggulangi kebakaran, karena air atau gas akan langsung memadamkan api. Tak lupa dilengkapi dengan instalasi alarm kebakaran untuk memberi tanda jika terjadi kebakaran. Akan disediakan pula hidran di mana terdapat 2 buah per 800 meter persegi dan penempatannya harus pada posisi yang berjauhan. Untuk bangunan yang dilengkapi hidran harus terdapat penghuni yang terlatih untuk mengatasi kebakaran di dalam bangunan.
Skenario pengembangan kawasan berdasarkan kondisi existing pada wilayah perencanaan. Wilayah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dibangun kawasan transit karena lokasi perencanaan berada dekat dengan Bandara Supadio yang merupakan bandara internasional. Skenario pengembangan wilayah perencanaan merupakan suatu proses penyusunan konsep-konsep yang akan diterapkan di masa yang akan datang. Wilayah perencanaan ini akan dimanfaatkan dan akan dikembangkan sebagai kawasan transit. Dalam pengembangan kawasan transit pada wilayah ini, akan direncanakan adanya RTH publik yang dilengkapi dengan danau buatan dan bangunan sudut baca, dan perdagangan dan jasa berupa food court dan hotel. Skenario pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan identifikasi lahan, membuat konsep kawasan, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap pasca konstruksi. Berikut merupakan tabel klasifikasi zona. Untuk daftar kegiatan, terdiri dari 6 kelompok besar, yaitu perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, ruang terbuka hijau, peruntukan lainnya, dan campuran. Untuk tabel daftar kegiatan beserta keterangannya dapat dilihat pada gambar. Aturan teknis zonasi dapat dilihat di tabel. Terdapat 4 kategori yang menjadi aturan teknis zonasi, yaitu I, T, P, dan X. Aturan dampak pengembangan kawasan. Terdapat 5 dampak, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan, dampak lalu lintas, dan dampak fisik. Dampak sosial yaitu dampak yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial di kawasan kajian dan sekitarnya, walaupun terdapat kegiatan perubahan dan pemanfaatan ruang pada wilayah ini, diharapkan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di kawasan kajian maupun sekitarnya, tidak mengganggu taraf kesehatan masyarakat di kawasan kajian dan sekitarnya. Dampak ekonomi dari adanya perubahan dan pemanfaatan ruang di kawasan kajian yaitu dampak terhadap perekonomian masyarakat, di mana akan meningkatkan pendapatan masyarakat karena adanya penyerapan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan di kawasan kajian. Selain jasa, masyarakat juga dapat melakukan kegiatan dagang di kawasan kajian, yang mana akan meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Dampak terhadap pendapatan asli daerah, di mana pelayanan publik yang diberikan terhadap suatu kawasan akan meningkat. Dampak lingkungan. Pada dasarnya, kegiatan perubahan dan pemanfaatan lahan tidak seharusnya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi ada beberapa komponen yang dapat dilihat perubahan kualitasnya, yaitu dari air, tanah, dan udara. Dalam membuat konsep perencanaan, perlu diperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan bagi sekitar kawasan kajian. Dampak lalu lintas, jenis kegiatan yang dianggap tidak memiliki intensitas gangguan atau gangguan diabaikan adalah kegiatan yang tidak memiliki dampak yang besar dan tidak merugikan terhadap lingkungan kawasan kajian.
Kegiatan tersebut adalah taman. Taman merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi kawasan apapun. Selain itu ada masjid, pos satpam atau keamanan, stasiun pemancar penerbangan, pos parkir, dan tempat parkir juga tidak memiliki gangguan terhadap lokasi perencanaan. Dampak fisik. Dampak kegiatan pada kawasan transit Supadio ini dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk pembiayaan dan kelembagaan, mekanisme pembiayaannya merupakan bantuan dari anggaran APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Kuburaya, maupun sumber lainnya yang sah. Berdasarkan sumber-sumber anggaran tersebut, mekanisme pengalokasian anggaran untuk pembangunan tiap bagian pada kawasan dapat berbeda-beda, antara lain dapat berupa proyek, hibah dari pihak lain, dan program CSR pihak perusahaan maupun swadaya masyarakat. Berikut ini merupakan mekanisme pembayaran dalam pembuatan kawasan yang kami buat. Lalu untuk kelembagaan, kami melibatkan PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Supadio. Lalu dari pihak pemerintah Kuburaya sendiri ada beberapa dinas yang kami ikut libatkan. Lalu selain dari pemerintah juga perusahaan seperti PLN, PDAM, serta Airnav dan TNI juga kami ikut libatkan. Namun bukan hanya itu juga, terdapat lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Perumusan program pengelolaan pembangunan. Indikasi program pembangunan kawasan transit Supadio dapat dilihat pada tabel berikut.